Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat sistem informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Nah, jadi ini sistem yang sangat berguna apabila dalam kondisi pandemi corona atau COVID-19 sekarang ini. Nah, jadi nantinya siswa atau murid calon siswa itu mendaftarkan ke sekolah-sekolah menggunakan aplikasi. Nah, yang akan saya tampilkan ini adalah aplikasi contoh yang sudah saya buat untuk sekolah sanawiyah. Nah, jadi ini sebagai contoh saja. Nanti yang akan kita buat akan lebih sederhana dari yang ini. Jadi contohnya misal ini kita sebagai siswa, langsung saja kita demokan. Yang pertama harus kita lakukan adalah register. Jadi kita masukkan nama, kemudian NISN, tempat lahir, kemudian tanggal lahir diingat untuk masuknya misal, tapi nanti masuknya boleh kita berupa yang lain, ya tidak masalah, sesuai permintaan. Kita cari foto. Nah, ini misalkan register. Nah, ini berhasil, kita oke. Nah, maka ini adalah nomor pendaftaran kita copy, login. Nah, kemudian masukkan nomor pendaftaran tadi, kemudian tanggal lahir 1990 0101, login. Nah, kalau berhasil maka kita akan masuk ke halaman siswa. Nah, di sini kita bisa melihat data kita, kemudian register, login. Nah, kemudian kalau langkahnya kita buat per step seperti ini supaya lebih memudahkan orang dalam menggunakan aplikasi kita. Nah, ini sudah berhasil ini download kartu peserta juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran. Nah, di sini kita memasukkan data pendaftaran, tidak perlu kita lakukan. Nah, di sini pun ada upload segala macamnya. Nah, nanti kalau yang sudah berhasil, maka di sini akan sukses. Di sini selesai, di sini statusnya berubah. Dan kemudian kita menunggu verifikasi dari admin. Jadi nanti adalah tugas admin untuk memverifikasi berkas itu apakah sudah bagus atau sudah benar. Nah, kemudian kalau sudah berhasil di sini, baru siswa dapat melaksanakan daftar ulang. Setelah daftar ulang, baru kita menunggu hasil pengumuman akhir. Nah, nanti juga akan ada di sini diterima lulus, kemudian kelasnya dan lain-lain. Nah, kalau seandainya dalam verifikasi berkas ini ada yang kurang, maka di sini juga admin bisa menambahkan pesan di sini. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Kalau yang sudah berhasil di sini berarti tinggal menuju sekolah. Nah, di halaman ini juga nanti ada informasi seperti ini. Kemudian terserah nanti mungkin diletakkan apapun, jadi terserah kita yang mendesain aplikasi. Nah, jadi seperti itu. Ini kita logout dulu. Nah, jadi untuk aplikasi yang kita buat ini lebih sederhana. Kita membuat aplikasi di template, bukan template yang seperti ini dulu sementara. Jadi kita menggunakan template yang biasa dulu, yang tanpa template. Kemudian menunya pun, timelinenya pun lebih disederhanakan. Jadi yang pertama nanti siswa register itu sekaligus pendaftaran. Kemudian login menggunakan nomor peserta dan nomor HP nantinya. Kemudian hasil tes. Nah, di sini ada tes nantinya. Maka kita setelah dia login, admin mengelola data ini. Setelah dia login, maksudnya dia harus mengikuti tes nanti yang ditentukan tanggal berapa. Kemudian admin harus mengelola hasil tesnya, apakah dia lulus atau tidak.
Kalau dia lulus, maka dia akan muncul nanti tombol daftar ulang di sini untuk mengupload persyaratan. Tapi kalau tidak lulus, maka yang menu yang dua ini akan hilang. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia lulus, dia daftar ulang, kita lihat persyaratan di bagian sini, baru kita tulis nantinya dia lulus atau tidak, kemudian di kelas berapa. Kalau tidak, kalau ada yang kurang, nanti akan kita tambahkan juga pesan seperti tadi. Jadi seperti itu. Kemudian admin mengelola data apa saja. Jadi admin juga nanti bisa mengelola data pendaftaran kalau seandainya sekolah tersebut misalnya berada di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan sinyal misalnya, atau orangnya tidak terlalu bagus dalam teknologi, gaptek misalnya. Nah, jadi bisa langsung ke sekolah, jadi admin yang mendaftarkan semuanya. Nah, jadi seperti itu. Tapi diantisipasi bagaimana ke sekolahnya, apakah harus menggunakan masker, kemudian dan lain-lain lah. Nah, jadi ini kita gunakan pas waktu pandemik misalnya, atau juga setelah pandemi juga tidak masalah, ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian admin mendapat mengolah data pendaftaran, mendaftarkan ini, kemudian hasil tes juga langsung bisa kalau seandainya tes offline lah, tes di tempat, kemudian pengumuman juga langsung bisa di otak-atik. Nah, kemudian data admin bisa ditambahkan, kemudian data kelas nanti yang masuk pas pengumuman ini kelas berapa kan, itu juga bisa. Mungkin juga bisa ditambahkan info tadi, pengumuman. Kemudian di sini juga ada pengumuman, menu pengumuman atau informasi-informasi lah. Nah, jadi seperti ini nanti gambaran aplikasi yang akan kita buat. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini kita akan menggunakan aplikasi atau software Adobe Dreamweaver. Di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS 5.5. Kemudian juga saya menggunakan aplikasi SAM control panel. Nah, ini di sini saya menggunakan SAM yang versi 173 yang cukup lama, tapi terserah nanti mau versi berapa, yang penting disesuaikan. Kemudian di sini kan ada menu PHP My Admin, nanti yang akan kita kelola database di sini. Kemudian juga kita menggunakan software Notepad++. Notepad++ ini. Nah, ini nanti untuk mengetik coding atau mengedit coding yang secara cepat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau sempat waktunya, ada waktu berlebih, nanti kita juga akan menggunakan template yang mirip seperti ini. Jadi kita buat dulu tanpa template. Nanti kalau ada waktu lebih, kita akan memasukkan atau menambahkan coding yang sudah kita buat tanpa template tadi, kita pindahkan ke yang pakai template seperti ini. Nah, oke. Langsung saja, tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung membuat aplikasinya dengan cara membuat database terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita buat adalah database. Di sini kita akan membuat database yang utama. Jadi database siswa. Nah, kita buat database dulu sini. Kita ke home, kita perbesar dulu tampilannya supaya lebih oke. Nah, ini kita menuju ke home, kemudian ciptakan database baru. Nama database adalah ppdb. Nah, ppdb biasa saja. Kemudian kita ciptakan atau create kalau bahasa Inggrisnya. Akan membuat tabel baru dengan nama tabel siswa. Kita letakkan saja sini 20 misalnya atau 30. Go. Nah, kemudian di sini nomor pendaftaran open integer. Kita buat di sini primary key auto increment, kemudian unsigned zero fill ini supaya misal di sini kita letakkan 5. Nah, maka di sini nantinya misalnya 1 2 3, maka akan ada 0001. Nah, kemudian 002 dia akan mengisi seluruh di sininya. Kemudian di sini nama siswa kita buat varchar 150.
Oke, nah kita coba simpan dulu, nanti akan kita tambahkan di luar. Nah oke, sip. Berarti kita tambahkan lagi berapa kolom nih, misalnya 20 kolom atau 30 kolom. Kemudian kita sisipkan setelah nama siswa, kemudian kita go. Nah, kemudian setelah nomor pendaftaran kita masukkan NISN, kita pakai varchar 10 karakter. Kemudian kelas mungkin, bukan kelas lah, JK. Telepon dulu, telepon ini kita varchar 15 nomor telepon kan. Kemudian ini SSN sudah, telepon sudah, jenis kelamin kita pakai varchar 10 laki-laki dan perempuan nanti di sini. Kemudian asal sekolah kita varchar 150. Ini kenapa kita pakai varchar, karena siapa tahu nanti nomor telepon pakai 0 kan depannya, jadi tidak mungkin integer. SN pun kalau ada 0 nanti tidak bisa dibaca, jadi amannya kita pakai varchar. Nilai akhir, kita akhir aja, varchar 2. Nah misalnya kalau nya 7,5 kita genapkan jadi 75 misalnya kan. Kemudian asal sekolah sudah, akhir sudah, apa lagi ya, mungkin itu saja. Kemudian di sini status registrasi, status rek, seperti itu. Kita buat varchar di sini aktif blokir 6, 10 saja kita buat lebih. Kemudian TGL daftar, ini date, kemudian tidak perlu ada linknya. Kemudian admin daftar, nah siapa tahu dia didaftarkan oleh admin kan, jadi harus kita buat di sini siapa agar lebih aman, jadi semuanya akan kita masukkan. Kemudian mungkin sebenarnya bisa kita tambahkan foto, tapi di sini kita contoh tidak ada dulu, nanti kita yang lain saja. Kemudian statusnya, prosesnya login, oke. Nah oke, kita buat ini hasil tes. Jadi di sini ada kita masukkan misalnya status tes ini kita pakai varchar lulus tidak lulus segala macam 15 lah. Kemudian TGL status tes kita pakai date. Kemudian sini admin lagi, admin status tes varchar 150. Oke, nah ini boleh kita kasih 000, mulai dari status rek 0 atau 0 nih artinya kosong, boleh dikosongkan datanya dari status tes lah. Oke, kita save dulu supaya lebih aman, siapa tahu ada error. Nah ini tidak ada error, kita lihat di sini sudah sampai sini. Oke, tambahkan misalnya 10 lagi. Nah setelah admin status tes kita go. Nah di sini kan tadi admin status tes, kemudian daftar ulang, berarti di sini ada upload materinya, kita pakai varchar 150 atau kita pakai teks saja, teks. Kemudian status daftar ulang kita pakai varchar 15 juga. Kemudian TGL daftar ulang, date seperti tadi, admin siapa tahu ada yang mendaftarkan, adminnya langsung
varchar 150. Oke, lanjut pengumuman akhir. Oke, jadi pengumuman akhir di sini kita buat di sini status akhir varchar juga 15, kemudian tgl status akhir, date juga sama, kemudian admin status akhir, admin underscore, sini varchar 150. Nah, kemudian ini kelas varchar 10, kemudian keterangan atau catatan di sini pakai teks. Oke, kita simpan. Nah, oke, sementara sampai di sini tabel untuk tabel kelas. Nanti boleh ditambahkan kalau seandainya ada yang data ditambahkan lagi di sini. Oke, kemudian kita akan menambahkan lagi tabel menu pengumuman. Nah, jadi pengumumannya artinya info-info segala macam. Jadi kita klik dulu ppdb-nya, kemudian kita buat di sini tbl pengumuman 1 ID judul itu tanggal 5. Go ID pengumuman integer. Nah, ini kita pakai primary, kemudian AI, kemudian di sini judul varchar 150, kemudian pengumuman kita pakai teks, kemudian tgl kita pakai date, kemudian admin varchar 150. Oke, kita simpan, save, kemudian kita buat tabel apa lagi, tabel admin. Di sini ada tbl underscore admin 5 juga misalkan, ID admin integer, kita geser primary key auto increment sama, kemudian di sini nm admin varchar 150, kemudian username varchar jangan banyak sih, 20, kemudian password varchar 100. Itu saja. Oke, satu admin aja, simpan. Maksudnya satu level saja kita buat supaya jangan ribet. Kemudian data kelas. Nah, data kelas berarti tabel kelas tbl underscore kelas. Kelas ini 1, 2 saja supaya jangan ribet. ID kelas sama primary key dan auto increment. Kemudian di sini kelasnya, kelas varchar 20, save. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu tabelnya. Kita masukkan admin, misalnya kita insert, sisipkan namanya Andi, kemudian username-nya admin, misalnya passwordnya kita pakai MD5, tapi kita beri variasi, jadi biar saja dulu, biar admin juga sama, nanti kita beri, kita simpan. Kalau kita klik admin, nah maka disini ada data seperti ini. Kemudian kelas juga kita tambahkan, misalnya kelas 6, kelas 7 itu V11A, kemudian langsung aja 2 aja, misalnya 11B, go, kita lihat kelas. Oke, pengumuman
kita sisipkan juga sama judulnya adalah informasi PPDB 2019-2020 atau 2020 seharusnya 2020-2021. Kemudian berikut persyaratan yang harus Anda sediakan. Step 2. Itu sampai situ saja. Tanggalnya misalnya tanggal hari ini, adminnya Andi. Ini nanti bisa kita rubah-rubah. Oke, sip. Kemudian tabel siswa mungkin nanti kita isi pada waktu tes aplikasi. Nah, oke.